mengetahui kesalahan dari pemikiran salafi ya. Pertama, salafi itu kan nggak mau takwil dalam Al-Quran. Jadi mereka menganggap takwil dan majaz itu tidak ada di Quran. Jadi semua lafadz Quran itu semuanya dohir. Ya udah sesuai lafadznya begitu. Nah, kemudian bagaimana kita menentang? Kita akan menyebutkan satu ayat yang mau tidak mau mereka akan menakwil ayat tersebut. Yaitu ayat wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, maka dia akan lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Nah, coba bayangkan teman-teman. Berarti zalim banget itu Allah ya. Jadi orang yang buta di bumi itu nanti di akhirat tambah lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Benarkah ajaran Islam seperti itu? Mau tidak mau, mereka akan mentakwil sendiri ayat tersebut. Contoh lagi ya. Nih contoh lagi teman-teman. Dalam surat Al-Kahfi ada ayat jidaron yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Jadi dalam surat Al-Kahfi itu ketika Nabi Khidir membangun, ketika mereka lagi kelaparan, Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu lapar. Nabi Khidir malah membangunkan rumah seseorang. Lalu ayatnya begitu. Jidaron yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Mereka melihat jidar. Nabi Khidir itu melihat jidaron, tembok, yuridu an yang qadda, yang ingin roboh. Coba kita fokus ke lafaz yuridu. Yuridu itu artinya keinginan, iradah bahasa Arabnya. Keinginan itu, iradah itu teman-teman, keinginan yang didasari ilmu. Coba di mana ada di mana ada tembok itu memiliki keinginan, menggunakan redaksi iradah di situ. Maka kata para ulama, ini adalah majaz. Nah, jadi iradah itu yuridu ayyang qadda, kok tembok punya keinginan gitu loh. Nah, itu namanya majaz. Majaz apa namanya? Namanya majaz bil isti'arah. Majaz isti'arah, peminjaman kata. Yang aslinya iradah itu milik makhluk hidup, dipinjamkan katanya kepada jidar. Contoh lagi teman-teman, itu semuanya butuh majaz, ada takwil di situ semua. Contoh lagi, dalam ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir ya. Laisa kamitslihi syai'. Ini kalau kita ikutin pola pikir salafi, maka maknanya akan berantakan. Contoh ya. Laisa, tidak ada. Siapa Allah? Tidak ada. Kamitslihi. Kaf itu artinya seperti. Mithlihi artinya seperti juga. Coba. Kamitslihi. Tidak ada seperti Allah. Syai'un, apa sesuatu. Nah, gimana tuh sepertinya kok dua kali? Kaf artinya itu seperti, mithlun artinya seperti kan? Ya. Tasbih. Tidak ada seperti Allah. Syai'un, apa sesuatu. Nah, ini kan akhirnya diketawain banyak orang nanti. Maka kata para ulama, itu adalah majaz bil hadzaf. Majaz bil hadzaf itu artinya ada majaz biziyadah. Jadi kaf di situ tidak bermakna seperti, tapi kaf di situ adalah bermakna ziyadah. Makna ziyadah gimana? Nggak ada artinya. Cuman kafnya ada, tapi maknanya nggak ada, nggak memiliki makna. Makanya artinya apa? Tidak ada seperti Allah syai'un, apa sesuatu. Begitu. Kan cocok itu. Mantap, Jadi mantap. contoh lagi Ustadz. Ketika mereka bilang yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim.
adhanihim. Coba ini perhatikan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ketika petir menyambar, apa yang mereka lakukan? Yaj'aluna asabi'ahum. Mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam fi adhanihim, di telinga mereka. Coba bayangin Ustaz. Gimana cara memasukkan 5 jari-jari ini ke dalam telinga? Kan nggak masuk logika. Maka di situ kata para ulama adalah itlaqul kul wa iradatul juzu, itu namanya. Tetap dari sebagian dari majas itu. Iya. Mimbabi itlaqil Yang kul wa disebutkan iradatul juz, ya. semua jari-jari. Nah, Ya. yang disebutkan semua jari-jari. Tetapi yang dimaksudkan adalah jari telunjuknya saja. Itu namanya iradatul kul, itlaqul kul wa iradatul juzu. Ya. Yang disampaikan itu semuanya, seakan-akan semua jari-jarinya, tetapi yang dimaksud adalah sebagiannya saja. Banyak lah teman-teman. Makanya jadi pola pikir salafi itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi masalah tekstualisnya ya. Masalah tekstualis itu orang yang memahami Quran secara tekstualis saja,